Ya, kalau di poin A ini menentukan KD, seumpamanya ada 4 guru mengajar bahasa Indonesia, maka keempat guru itu harus saling berkoordinasi menentukan KD apa saja yang akan dinilai pada semester ini. Nah, jadi KD tersebut akan digunakan keempat guru tersebut. Selanjutnya, apabila sudah menentukan KD apa yang akan dipakai di semester ini, selanjutnya adalah guru merencanakan penilaian secara mandiri, jadi tidak terpengaruh keempat guru tersebut. Gitu. Jadi boleh berbeda-beda keempat guru tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan atau di kelas. Lalu apa saja yang direncanakan di MPD, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan bobot. Nah, penilaian yang kita gunakan pada tahun ini adalah menurut Juknis penilaian 2018. Jadi tidak lagi menggunakan Juknis 2017, di mana perbedaannya adalah bila menggunakan Juknis 2017 itu masih ada deskripsi, tapi bila kita menggunakan 2018 maka deskripsi tersebut tidak ada lagi. Yang ada hanyalah nilai akhir dan nilai karakter. Itu perbedaannya. Nah, setelah Bapak Ibu merencanakan penilaian, yang selanjutnya adalah menginput nilai. Ada 2 yang harus diinput oleh guru, yaitu nilai pengetahuan dan keterampilan. Ini lebih simpel daripada Juknis 2017 yang digunakan kemarin. Mungkin Bapak Ibu SMK 4 Kendal masih menggunakan 2017 pada saat saya pertama kali ke sana kemarin. Selanjutnya, ada pekerjaan tambahan yaitu input jurnal. Input jurnal ini silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan jurnal bagi siswa yang hanya menonjol saja. Menonjolnya itu menonjol baik maupun menonjol buruk. Jadi apabila di dalam proses belajar mengajar terdapat siswa yang memiliki karakter yang menonjol, ya baik itu perilakunya baik atau karakternya baik, ataupun karakternya kurang baik, maka Bapak Ibu guru bisa input di jurnal karakter ini. Jurnal karakter ini fungsinya adalah sebagai referensi bagi wali kelas untuk memasukkan nilai karakter di raport. Ini tidak wajib bagi guru, tetapi wajib bagi wali kelas. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah kirim nilai ke rapor. Begitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 bidang, mohon maaf, ada 5 pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh guru untuk menghasilkan raport semester. Begitu ya. Nah, setelah ini saya akan demonstrasikan bagaimana melakukan ke 5 pekerjaan ini. Okay. Tapi sebelumnya apakah ada tanya jawab Pak Edi atau Pak Herli begitu? Okay. Kalau tidak mungkin saya demonstrasikan langsung. Okay. Penggunaan MPD-nya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan langsung diaktifkan speakernya saja. Okay. Sebelum saya mendemonstrasikan penggunaan MPD, saya perlu tunjukkan terlebih dahulu bagaimana hasil jadi dari raport Juknis penilaian 2018 yang dihasilkan oleh MPD. Jadi di dalam raport Juknis 2018 akan terdapat bisa dibilang 2 bagian, yaitu bagian nilai akademik dan bagian nilai karakter. Jadi nanti kepala sekolah dan wali kelas akan tanda tangan 2 kali, yaitu di raport nilai akademik dan di raport nilai karakter. Gitu. Perbedaannya ada di
di sini. Jadi di sini ada nilai akhir dan predikat tanpa ada deskripsi. Bedanya dengan 2017. Selanjutnya ada catatan akademik ini secara otomatis nanti akan muncul sendiri tergantung dari nilai siswa tersebut. Selanjutnya ada nilai prakerin, nilai ekstrakurikuler, ketidakhadiran, dan ini yang saya buka adalah kelas 3, maka di sini akan tertulis lulus gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada deskripsi perkembangan karakter, yang mana di sini nanti yang bertugas input adalah wali kelas, begitu. Nah, selain raport, Bapak Ibu wali kelas juga bisa melakukan pengunduhan leger nilai. Jadi leger nilai juga sudah disediakan oleh sistem MPD ini untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kenapa harus menggunakan MPD ini? Karena sekarang sekolah dituntut untuk melakukan pengiriman nilai ke Dapodik. Jadi MPD ini sudah mewadahi itu, ya. Jadi nilai yang Bapak Ibu input bisa langsung disinkronisasikan dengan MPD, begitu. Jadi tidak manual lagi. Itulah kelebihan dari MPD ini. Oke. Nah, selanjutnya saya mohon izin kepada Ibu Siti Aminatun untuk mendemonstrasikan dengan akunnya. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Herli, katanya Bu Siti aja, gitu ya. Bentar, agak lambat ini. Ya. Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari MPD yang saya akses di SMK 4. Gitu. Jadi ini adalah MPD-nya SMK 4 Kendal yang saya akses di di Semarang, gitu. Jadi di rumah saya melalui jaringan internet, gitu ya. Bapak Ibu apabila sudah memiliki NIP, maka loginnya menggunakan NIP. Bila penjelasan saya terlalu cepat, mohon di stop ya, karena saya juga terburu waktu 40 menit itu tadi. Ini saya akan masuk ke Ibu Siti dengan NIP-nya Ibu Siti, lalu sandinya yang utama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sandi sebelum dirubah. Lalu juknis penilaiannya dipilih yang 2018. Sekarang semuanya wajib menggunakan juknis penilaian 2018. Selanjutnya level penggunanya adalah guru, okay. Dan semesternya tidak usah dirubah, langsung diklik masuk. Begitu. Begitu masuk, Bapak Ibu akan ditampilkan berapa jumlah kelas yang diampu, gitu. Lalu jumlah mapelnya yang diampu ada berapa, total siswa yang diampu berapa, dan ekstrakurikuler yang diampu berapa. Akan muncul di halaman depan MPD ini. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melakukan monitor sendiri terhadap pekerjaan diri sendiri, ya, di halaman depan. Ini contohnya di kelas 10 RPL 1 pelajaran bahasa Indonesia. Saya ini Bu Siti belum melaksanakan perencanaan pengetahuan dan keterampilan. Juga belum merencanakan bobot penilaian, gitu ya. Dan juga belum melakukan penilaian di pengetahuan dan keterampilan. Dan juga belum kirim nilai. Nah, ini nanti juga bisa diakses oleh wali kelas. Jadi wali kelas bisa melihat guru siapa saja yang belum kirim nilai, atau guru siapa saja yang sudah nginput nilai, sudah merencanakan tapi kok belum ngirim nilai, itu siapa. Nanti bisa diakses oleh wali kelas masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah masuk ke akunnya Ibu Siti Aminatun. Tugas pertama yang harus saya lakukan adalah sesuai dengan urutan menu ini. Jadi kalau Bapak Ibu bingung apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, yang dilakukan pertama sesuai dengan urutan
dari atas ke bawah. Kalau perlu ubah password, monggo. Oke. Yang selanjutnya adalah data kompetensi dasar. Di dalam menu ini, Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan dengan guru satu mapel. Okay. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bahasa Indonesia ada 4 orang, ya dipilih, berkoordinasi 4 orang tersebut untuk menentukan KD apa yang harus dinilai pada semester ini. Selanjutnya mohon berhati-hati juga bagi Bapak Ibu yang mengajar produktif, ya. Pelajaran produktif, karena bisa jadi jurusan satu dengan jurusan lain itu mapelnya sama. Jadi KD-nya juga harus sama. Contoh di SMK 4 Semarang itu antara elektronika industri, elektronika audio video, dan listrik itu kan satu program keahlian, yaitu teknik elektro. Ya. Kompetensi dasarnya harus sama, okay? Karena kalau tidak ada koordinasi antar ketiga jurusan itu, maka bila ada guru elektro industri merubah, nanti AV merubah, listrik merubah, jadi kacau. KD-nya berubah terus. Okay? Jadi KD ini harus dibuat sekali saja berdasarkan koordinasi guru mapel yang sama. Lalu apa pengaruhnya bila tidak ada koordinasi? Ya, bila tidak ada koordinasi, maka akan dirubah oleh guru lain, ya, sehingga nilai-nilai yang sudah diinputkan tidak akan muncul di rapor. Ya, itu fatal sekali. Jadi mohon untuk mapel-mapel yang sama berkoordinasi dulu menentukan data KD apa yang mau dinilai. Gitu. Saya beri contoh di sini. Mata pelajarannya saya pilih bahasa Indonesia. Di sini sudah muncul KD-KD yang ada berdasarkan, mungkin ini dibuat oleh Bu Siti atau muncul secara otomatis dari Dapodik gitu ya. Nah, apabila di dalam data KD ini masih kosong, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan klik tombol tambah kompetensi dasar di sebelah kanan ini. Oke. Lalu bagaimana cara membuat data kompetensi dasar ini supaya di kemudian proses tidak mengalami kendala? Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, baik, Bapak Ibu, di dalam menambah data KD, Bapak Ibu perlu perhatikan cara menambahkan kode. Ya, jadi tadi ada kode, ya, pada saat menambah KD tadi ada kode. Nah, kode harus ditulis sesuai dengan format yang ditentukan oleh MPD, yaitu di mana kode pengetahuan atau kode kompetensi dasar pengetahuan harus diawali dengan 3 titik. Oke. Lalu selanjutnya untuk kode kompetensi dasar keterampilan harus diawali dengan 4 titik, dilanjutkan dengan angka, begitu. Jadi tidak boleh ada huruf. Biasanya kalau guru-guru seni budaya itu kalau ari belakangnya ditambah T, kalau pahat ditambah IP itu tidak boleh. Jadi harus berkelanjutan atau disesuaikan dengan silabus atau yang Bapak Ibu buat. Jadi sekali lagi, dalam menambahkan data kompetensi dasar, mohon diperhatikan kode yang harus diikuti, yaitu untuk pengetahuan data kompetensi dasarnya harus diawali dengan 3 titik. Ya, contoh seperti ini, 3.1, memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah, 3.2, dan seterusnya. Begitu juga dengan keterampilan, diawali dengan 4 titik.
Jadi tidak ada angka depan selain 3 dan selain 4. Dan tidak ada huruf yang harus ditambahkan. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat punya Ibu Siti Aminatun. Di sini sudah betul saya lihat untuk keterampilan kelas 10 semester 1 kodenya 4.1. Oke. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Sekarang saya coba lihat yang pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan sudah betul diawali dengan 3.1, 3.2, 3.3. Oke, sudah betul. Nah, ini harus data KD ini harus disepakati semua guru mapel bahasa Indonesia. Jadi rekan-rekannya Ibu Siti Aminatun harus sepakat bahwa untuk semester ini yang harus dinilai adalah kompetensi dasar ini, dan ini, begitu. Nah, apabila sudah dibuat seperti ini, lalu ada guru lain mengedit atau menonaktifkan, maka ini akan berpengaruh pada nilai yang diinputkan guru lain. Nilai yang sudah diinputkan guru lain akan tidak muncul di rapor. Jadi harus mengulang input kuanti guru yang untuk menyepakati dulu mau data KD apa yang mau diajarkan pada semester ini. Gitu. Baik, apabila ini sudah fix, ya sudah selesai, oke sepakat 4 guru sepakat, gitu. Yang selanjutnya adalah menu bawahnya lagi urut, gitu ya. Rencana penilaian. Rencana penilaian ini ada 3 yang harus direncanakan sekali saja satu semester. Okay. Rencana pengetahuan, keterampilan, dan bobot. Di dalam rencana penilaian ini boleh berbeda antar guru, gitu ya. Kalau tadi data KD-nya harus sama, harus sepakat gitu, satu kata. Kalau rencana penilaian boleh beda-beda. Nah, lalu apa saja peraturan di rencana pengetahuan ini dan keterampilan dan bobot? Saya buka dulu untuk rencana pengetahuan. Nah, ketika saya klik rencana pengetahuan, maka akan diminta untuk pilih kelas. Di sini saya pilih kelas 3 saja. 3 TKJ 2. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jumlah penilaian hariannya, silahkan Bapak Ibu tentukan mau berapa kali penilaian. Kalau di SMK 4 Semarang itu budayanya, adatnya gitu, budayanya hanya 1 kali penilaian ya. Tapi ya terserah Bapak Ibu. Ya, tapi untuk memudahkan biasanya 1 kali penilaian. Bapak Ibu boleh silahkan menambahkan berapa kali penilaian dalam 1 semester. Saya beri contoh dulu 1. Ketika saya pilih 1, maka di bawahnya akan muncul 3 penilaian. Kenapa 3? Karena ditambah dengan PTS dan PAS, gitu. Nah, setelah memilih jumlah penilaian, maka ini sebentar, mohon maaf, ini kelas 3 tadi belum ada KD yang ditambahkan. Jadi ini tidak muncul. Jadi saya mungkin pakai yang kelas 1 saja dulu ya, 1 RPL. 1 penilaian. Nah, apabila data KD-nya benar mengisi kodenya, maka akan muncul di bawah sini. Oke. Nah, selanjutnya kolom-kolom yang kosong pokoknya diisi, gitu ya. Kalau di sini ada kolom teknik penilaian, silahkan dipilih. Mau tulis, tulisan, atau penugasan, ini nggak pengaruh. Isi saja. Oke. Saya beri contoh.
penugasan semuanya. Nama penilaiannya monggo. Kalau di sini sudah ada PH1 mau dirubah juga boleh. Terserah. Bobot penilaiannya saya buat 1, PTS 1, PAS 1. Jadi sama bobotnya begitu nggih. Apabila seumpamanya mau hariannya yang dibanyakan, ini dirubah 2 gitu, bisa juga. Oke. Ini terserah guru masing-masing. Nah, lalu di bawahnya ada KD-KD yang harus dipilih mana yang mau dinilai pada semester ini, gitu. Di sini ada 3.10 sampai dengan 3.17. Nah, ini juga ada aturannya Bapak Ibu, bagaimana cara menentukan KD yang harus dinilai pada semester ini. Saya ilustrasikan dulu. Ya. Ini adalah peraturan di dalam menentukan rencana penilaian. Ada rencana penilaian pengetahuan, ada rencana penilaian keterampilan dan bobot, gitu. Untuk pengetahuan, minimal yang dinilai ada 3 KD. Jadi dalam satu semester minimal menggunakan 3 kompetensi dasar. Minimal 3, tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Begitu juga dengan keterampilan. Minimal 3 KD yang dinilai pada semester ini. Selanjutnya, setiap KD-nya dinilai minimal 2 kali. Baik itu mau di harian, mau itu di PAS atau di PTS. Pokoknya 1 KD dinilainya 2 kali. Selanjutnya untuk keterampilan, 1 KD-nya minimal dinilai 1 kali. Gitu. Untuk bobot terserah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita aplikasikan ke sistem MPD-nya. Oke, siap. Nanti kami share PowerPoint-nya, Pak. Nah, ini rencana pengetahuannya, oke. Rencana pengetahuannya saya bikin jumlah penilaiannya ada 1, oke. Di sini muncul 3 kolom karena ditambahi dengan PTS dan PAS. Peraturan pertama adalah menggunakan 3 KD. Berarti saya pengen menggunakan 3.10, 3.11, 3.12. Ini contoh saja, oke. Ini aja 3 ini yang mau saya nilai di semester ini. Selanjutnya, peraturan kedua adalah 1 KD dinilai 2 kali. Berarti dicentangnya 2 kali. Minimal. 3 kali juga boleh. Ya, artinya 3.10 ini akan saya nilai di nilai harian pertama, lalu saya midkan atau tengah semesterkan, lalu saya ujian semesterkan. Oke. Nah, biasanya 2 saja enggak apa-apa, mau di harian dan pas boleh. Ini adalah peraturan kedua, 1 KD dicentang 2 kali atau dinilai 2 kali. Begitu juga dengan KD yang berikutnya, mau saya ulangan hariankan dan midkan. Yang ketiga juga mau saya hariankan dan semesterkan. Nah, ini sudah memenuhi kedua peraturan tadi, di mana saya menggunakan 3 KD, 1, 2, 3, dan setiap KD saya nilai 2 kali. Seperti ini, atau 2 centang. Bapak Ibu, ini ketika membuat penilaian pengetahuan mohon ini adalah fix ya, sekali membuat, karena apabila Bapak Ibu nanti sudah menginput nilai lalu mau merubah perencanaan, maka nilai yang Bapak Ibu input akan hilang
gitu, karena rencananya ditumpuk dengan rencana baru. Jadi mohon dipastikan dulu bahwa rencana yang mau saya input ini sudah benar. Begitu juga dengan Ibu Siti Aminaton, ini saya sudah bikin perencanaan, saya menginput nilai, nanti kalau Bu Siti mau bikin perencanaan lagi di RPL ini, maka nilai yang saya input tadi akan hilang. Gitu. Jadi mohon berhati-hati. Ini saya anggap sudah benar. Oke. Saya simpan terlebih dahulu. Ya. Ya. Selanjutnya saya lanjut ke rencana keterampilan. Prosesnya sama Bapak Ibu, memilih kelas, mata pelajaran, jumlah penilaiannya saya satu saja biar enggak banyak inputnya gitu ya. Jenis penilaiannya saya pilih portofolio semuanya. Bobotnya karena hanya ada satu maka saya pilih satu. Peraturan di dalam membuat perencanaan keterampilan adalah menentukan 3 KD yang mau dinilai dalam semester ini. Saya tentukan saja 4.10, 4.11, dan 4.12. Ini yang mau saya nilai. Lalu peraturan kedua adalah 1 KD-nya dinilai 1 kali atau dicentang 1 kali. Maka akan saya lakukan seperti ini. Ya, peraturan pertama terpenuhi, ada 3 KD yang saya pilih. Peraturan kedua, 1 KD-nya minimal dicentang atau dinilai 1 kali. Ini, lalu simpan. Ya, ini hanya dilakukan sekali saja dalam 1 semester. Begitu juga dengan nilai, rencana bobot. Rencana bobot ini adalah berfungsi untuk menentukan nilai akhirnya nanti. Ya, jadi antara pengetahuan dan keterampilan saya bobot sama saja di sini.